Selamat datang di Cuan Community dan IHSG Jumat kemarin menguat 0,3% ya. Tutup di 6636. Kemudian candlenya sih cenderung doji ya, karena memang seperti yang bukan karena memang dan ternyata seperti yang diharapkan di minggu ini. Nah, candle weekly-nya berhasil bertahan di atas 6,5 lah. Setidaknya berhasil naik lagi ke atas 6.500 yang di breakdown. Mudah-mudahan sih bertahan ya, nggak kempes ke bawah 6,5 lagi tuh. Karena kalau kempes ke bawah 6,5 lagi ya udah paling nggak sih 6160 6170-an itulah ya, atau ke bawah tuh, ke bawah 6000 ke 5800-an itu sih. Tapi apapun itu yang jelas ini memang sentimen positifnya belum cukup banyak untuk IHSG. Kemudian tetap stay safe aja, dan udah muncul berita kalau si ITMG mau bagi dividen. Lumayan sih ya dividennya. Ya sebenarnya kita tahu ITMG langganan bagi dividen lumayan sih. Terus kita tahu juga kinerja full year 2024 itu ada penurunan, lebih ke karena harga batu baranya sih yang turun ya. Dan ITMG kasih sinyal, tanda kutip sinyal bagi dividennya. Memang belum kasih fix angkanya berapa, tapi udah kasih kisarannya lah ya. Kisarannya sekitar 60-70% dari laba bersih itu dibagikan sebagai dividennya. Kalau kita lihat di financial reportnya, ini aja lah. Kalau kita lihat dari financial reportnya, biar gampang hitungnya ya, langsung kita lihat laba per sahamnya aja tuh. Yang sekarang kan 0,33 dolar ya. Ini dolar 0,33 dolar per apa? Per lembar. Aduh. Ini nilai penuh, jadi nggak ikut tanda kurung yang di atas. Jadi udah 0,33 dolar aja per lembar. Asumsikan nggak ambil 70 deh. Ambil 60% aja. 60% berarti kita kalikan 60% itu 0,33-nya. Ya. 0,6 dikali 0,33. Ada 0,198 dolar per lembar. 0,198 ini kita masih belum tahu rate-nya berapa ya. Let's say sekarang sih rupiah masih 16.300-an ya. 16.200, anggap aja 16.000 lah. Ini dikalikan 16.000, ada 3.160 sekian. Ini hitungan kasar ya. Dan kemarin itu sudah ada dividen interim yang dibagikan sebesar 1228. Jadi ini jadi pengurang, harus dikurangi dulu sebesar 1228. 3168 dikurangi 1228 ada 1940. Enggak sedikit sih, meskipun harga sahamnya bisa dibilang enggak terjangkau banget. Si ITMG-nya ya. Nah, ITMG kan harganya 23700 nih. Anggap aja di harga 23700 gitu ya. Ini berarti yieldnya berapa persen? 23700 0,8%, masih oke, di atas 5%, di atas 7%. Itu sih. Jadi masih oke lah dividennya si ITMG. Pertanyaannya, ITMG layak dibeli di harga sekarang atau enggak? Oke, sekarang kita lihat dari sisi technical. Nah, dari sisi technical belum lama ini ITMG breakdown 23600 pertama. Tapi kalau kita zoom out lagi lebih banyak, nah di bawahnya ini masih ada area yang masih bisa jadi area support. Ini ada area demand, ini ada area order block. Jadi kalau misalnya nggak mau langsung beli ITMG di harga sekarang, silakan nunggu di 22675. Siapa tahu yieldnya bisa nanti lebih bagus gitu ya. Kan tadi di 23700 yieldnya sekitar anggap aja 8. Ya, kalau misalnya ada salah, koreksi di kolom komen di bawah dan kita diskusi bareng di bawah. Di kolom komen di bawah ya. Tuh. Jadi area belinya itu ada di sekitar 22675, 22700 lah, sampai 22.000 berapa itu?
sampai 22125. Oke. 22200 lah ya. Biar enak ngapalnya gampang. 22700, 22200. Oke. Berarti boleh ditunggu di situ kecuali dia muncul setup di sini. Misal tutup di atas 24100 itu ada dominan break dan boleh kalau misalnya mau dibeli. Dari sisi teknikal jadi ada sinyal. Dan di sini sih sebenarnya sudah muncul sinyal BOW beberapa kali ya. Beberapa kali sinyal BOW-nya muncul, terakhir muncul di hari Jumat kemarin. Cuman masih di dalam inside bar. Jadi opini saya untuk ITMG seperti itu. Langganan bagi dividen yang memuaskan. Jadi layak dipantau ini si ITMG. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ADMR. Ini saham terakhir masuk rekomendasi tanggal 7 Maret ya. Strateginya beli di 780, stop loss di bawah 705 dan belum dapat barang sampai sekarang. Sampai Jumat tutup. Jadi antri dulu sih, saya pilih antri dulu di 780 nggak apa-apa lah. Itu ya, buat yang minat beli ADMR masih minat silakan diantriin aja di 780 nggak masalah. Kemudian sebelum lanjut yang saham kedua, saya mau kasih info dulu ya. Kalau tanggal 15 Maret 2025 kami mengadakan pre-class workshop SMC Vibo Cuan. Workshopnya gratis. Tulis aja langsung. Kok tulis sih? Link pendaftarannya itu ada di deskripsi di bawah maksud saya. Langsung daftar aja maksudnya gitu ya. Jadi ceritanya kami akan mengadakan kembali workshop SMC Vibo Cuan yang nanti akan diadakan bulan April setelah lebaran. Pre-kelasnya ini pre-kelas yang kedua ya. Yang pertama kemarin tanggal 1, yang kedua tanggal 15 besok, hari Sabtu 15 Maret 2025 gratis. Link daftarannya ada di deskripsi di bawah, atau kalau nonton pakai PC, pakai TV langsung scan aja barcode-nya di bawah itu ya. Oke, lanjut yang kedua ada saham apa tuh? CMNT. Ini juga masuk strategi yang ada di rekomendasi terakhir tanggal 7 Maret. Strateginya ngantri di 800 karena ada sinyal ada setup CB1. Belum dapat barang sih. Jadi ya antri dulu aja lah CMNT nggak apa-apa di 800 supaya risikonya nggak terlalu gede karena stop lossnya di bawah 740 dia. Kemudian yang berikutnya ada JSMR. Juga masuk rekomendasi terakhir tanggal 7 Maret. Strateginya ngantri di 3690 belum dapat barang. Ini kemarin muncul di rekomendasi karena ada sinyal atau setup dominan break ya. Saya pilih ngantri dulu lah di 3690, stop loss di bawah 3560, jadi nggak terlalu banyak risikonya. Itu ya, target TP1 di 3970. Next ada Cepin. Nah si Cepin setupnya tuh muncul di tanggal 5 Maret, kemudian ada rekomendasi untuk tanggal 6-nya beli di 4480 dan 4320 lah ya. Jadi kemarin tutup di 4310 itu sebenarnya ya di area beli sih. Kemarin hari Jumat tanggal 7 tuh ya. Jadi buat yang belum punya Cepin dan minat pengen beli silakan boleh dibeli. Stop lossnya kalau close di bawah 4170. Target TP1 ada di 5175. 5150, 5175. Next NCKL yang kemarin Jumat lanjut menguat 6,7% tutup di 715. TP1 udah disamperin dia 705. Dan ya kalau misalnya masih minat incar NCKL, saya masih pilih area beli di 615 sih ya, supaya nggak terlalu gede stop lossnya, risikonya, karena ya memang NCKL strukturnya masih downtrend. Yang kayak gini biasanya kalau mau naik pun dia nggak ninggal, nge-swing dulu ke bawah gitu ya. Area belinya kalau misalnya mau diurutin ya dari 640, 615, 595 itu boleh di 3 level itu, boleh pilih salah satu atau salah dua. Yang jelas kalau misalnya mau pilih ketiga level itu, tiga-tiganya dipilih, stop lossnya sama-sama di bawah 575 ya. Next ada BTPS. Si BTPS terakhir itu strateginya beli di 925 dan 890. Stop loss kalau close di bawah 860.
Kemarin Jumat meskipun candlenya lower low tapi dia menguat 2,1%, tutup di 980 dan masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 paling nggak di 1070 ya, TP2 nya di 1200. Saya ngarep ke 1200 sih karena ini sudah ada change of character, jadi strukturnya udah nggak downtrend lagi, sudah cenderung berubah. Mudah-mudahan breakout 1000 berapa tuh highest Februari 1030, dan cakep sih, makin cakep kalau breakout 1030 makin besar peluang untuk ke 1200 gitu ya. Next ada PSAP doji candle, saya masih pilih nunggu 246, 264 dan 224 untuk area beli gitu ya. Jadi buat yang belum punya barang dan masih mau ngantri atau masih minat beli PSAB, boleh ngantri di 246 dan 224. Stop lossnya sama-sama di bawah 206. Target TP1 di 332, TP2 di 410 gitu ya. Next ada P1. Si P1 Jumat kemarin menguat 1% meskipun candlenya berbodi kecil dan shadow atasnya panjang. Hampir nyampe target TP1 di 422, 424, high-nya di 420. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Saya sih ngarep ke 450, 460 sih. Si P1 karena target TP1 di setup yang lebih awal itu di 460, 45 sekian, 460 itu 458, 460 lah gitu ya. Selama nggak tutup di bawah 368 masih aman simpan. Harusnya sih ini floating profit si P1 nya gitu. Next ada cuan nah si cuan akhirnya PDKT ke 8600, mudah-mudahan bisa breakout 8600 supaya ya tutup gap lah ya, tutup gap di 10.000. Kalau dari rekomendasi yang muncul terakhir itu targetnya memang cuman di 8.600 atau 8,5 boleh, dan itu pun rasionya udah oke, udah bagus lah, udah minimal 1:2. Dan buat yang udah punya barang boleh siap-siap TP atau TP sebagian dulu, sisanya di hold, siapa tahu nyampe 10.000 gitu ya. Jangan lupa pasang elite sell di 8.000, kalau udah exit di 8.600 exit bagiannya pasang elite sell di 8.000 itu paling. Terus sekarang kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Yang di request ada 2 saham. Yang pertama itu Breeze. Nanya sih, Breeze apa kabar gitu ya. Sebenarnya nggak dilupain ini si Breeze, cuman beberapa hari terakhir itu kan dia cenderung belum ada pergerakan yang signifikan ya, di situ-situ aja gitu, tanda kutip di situ-situ aja. Jadi saya nggak bahas dulu biar nggak terlalu panjang aja. Kalau Breeze tetap ada di dalam watchlist karena alasannya pertama, strukturnya masih uptrend, low valid di 2090, dan selama nggak breakdown tutup di bawah 2090 strukturnya masih uptrend. Yang kedua, saya lebih pengen nunggunya itu di 2250 karena pun di sekarang belum ada belum ada setup, belum ada tanda-tanda bullish reversal yang enak gitu ya. Jadi karena belum ada sinyal ada setup yang enak di area harga sekarang, meskipun bisa jadi 2490, 2500 itu jadi area pantulan, tapi karena belum ada setup, saya pilih masih nunggu di 2250. Dan kalau mau langsung pasang antrian beli, saya juga pilihnya di 2250 dan 2170 gitu sih, dengan stop loss di bawah 2090 closingnya itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Next MTDL. Nah ini ceritanya punya modal di 560. Kira-kira ini MTDL arahnya kemana? Sebenarnya modal di 560 itu nggak jelek, karena kalau kita lihat MTDL zoom out dikit, nah area yang memungkinkan untuk jadi support ada di 540, jadi nggak terlalu jauh ya. Jadi kesimpulannya sih gampang, selama nggak turun dan tutup di bawah 540 MTDL hold silakan, masih ada peluang atau kesempatan atau kemungkinan si MTDL membal lagi, ngetes 600-an lagi, 600-an, 620, 640 atau bahkan 660 atau bahkan 670 ya. Itu. Cuman hati-hati kalau udah turun dan tutup di bawah 540. Kalau saya lagi pegang barang, saya akan pilih exit. Kalau misalnya
si MTDL turun dan tutup di bawah 540. Itu paling mudah-mudahan sih menjawab. Kalau arahnya gimana? Ini cenderung sideways supaya nggak terlalu rumit. Nah, ini cenderung sideways karena harganya lagi deket area support, mudah-mudahan sih bisa mantul, kecuali turun dan tutup di bawah 540 gitu ya. Jadi hati-hati kalau turun dan tutup di bawah 540 si MTDL-nya. Itu dua saham requestan. Sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk hari Senin 10 Maret 2025. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada seperti biasa, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya ya. Saham pertama ada KLBF. Si KLBF sebenarnya strukturnya sih masih cenderung downtrend dan ya high valid di 1330 lah. Cuman di sini ada dominant break. Siapa tahu ada kesempatan rebound, dan siapa tahu reboundnya cukup lancar. Tapi ini ingat karena masih downtrend, jadi strategi ini ambil retracementnya doang ya, retracementnya dulu aja. Jadi strateginya biar nggak terlalu gede resikonya juga, belinya ngantri di 11.15 dan stop lossnya kalau close di bawah 10.65. Kemudian target TP1 12.20, target TP2 1315 gitu ya. Next, saham yang kedua ada TINS. Oke, si TINS ini ceritanya dia mantul naik tutup di 10.15, menguat 5,2% kemarin hari Jumat, dan dengan tutup di 1015 ini si TINS jadi ada sinyal atau setup CB1. Kalau kita ambil inducement sebagai kalau kita ambil inducementnya itu adalah pullback terakhir, ini juga udah ambil inducement. Meskipun kalau kita lihat struktur internalnya ya inducementnya masih di atas sih di 1070. Mudah-mudahan cepat ditembus. Nah, dengan TINS bikin setup CB1 dan beberapa hari yang lalu juga ada sinyal POW. Kemudian kalau kita lihat osilator, ini ada bullish divergence nggak sih? Kayaknya belum ya. Belum, anggap aja belum lah, nggak terlalu clear. Gitu ya. Nggak terlalu clear. Cuman kalau dia berhasil naik ke atas 1070, oke banget itu. Gitu. Jadi strateginya TINS buat yang minat beli TINS, belinya ngantri di 950 aja. Jadi beli TINS ngantri di 950, stop loss kalau close di bawah 880, dan target TP1 di 1100 ya. Untuk target TP2-nya 12.30, 12.35. Kemudian saham ketiga GJTL. GJTL sebenarnya hari Kamis kemarin itu bikin setup dominant break sih. Itu dan cukup menarik. Untungnya Jumat kemarin cuman turun sampai level pullback dan bikin inside bar sih jadinya ya. Belum ambil level pre-entry dan entry-nya. Jadi strateginya ini sederhana sekali. Si GJTL, buat yang minat beli GJTL silakan beli ngantri di 1040. Boleh di dua level 1040 dan 1025 atau 1020. Terus stop loss-nya kalau close di bawah 1005. Jadi tutup di 1000 atau lebih bawah, ya udah exit dulu gitu ya. Target TP1 1120, TP2-nya 1190. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order, dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, share video ini ke teman-teman yang lainnya juga jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Itu dulu aja dari saya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan. Sampai ketemu lagi. Dadah.